Bab 876, Legiun Capung yang Hilang. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Seseorang dari Legiun Pencinta Naga. Xiao Yan membawa Mu Yingying sedikit menjauh beberapa ratus meter dari 10 orang Legiun Pencinta Naga, lalu Mu Yingying membuka mulutnya sedikit, suaranya penuh kejutan. Diam. Xiao Yan membuat gerakan bernada rendah ke arah Mu Yingying, lalu matanya tertuju pada orang-orang di depannya. Di antara 10 orang itu, 3 orang dalam keadaan koma. Apa yang terjadi? Legiun Pencinta Naga adalah pasukan terkuat dari keluarga kerajaan Xuanling. Bagaimana mungkin mereka ada di sini? Mata Mu Yingying sedikit menoleh, berpikir cepat. Yingying, lihat lebih dekat, siapa orang-orang yang koma itu? Kata Xiao Yan. Xuanmo. Ketiga orang yang koma itu, Mu Yingying hanya mengenal Xuanmo. Setan misterius inilah yang menghentikan mereka saat mereka pergi berendam di kolam Kaisar Xuanling. Jika Mu Yingying tidak mengaktifkan api suci pada akhirnya, aku khawatir Xiao Yan dan Mu Yingying akan jatuh ke tangannya. Iblis misterius ini, jika ada kesempatan, pasti akan membiarkannya mati tanpa tempat pemakaman. Kata Xiao Yan dengan tatapan muram. Xiao Yan bukanlah orang suci. Kekuatan iblis misterius ini saat ini masih sama seperti sebelumnya. Xiao Yan benar-benar tidak mampu menghadapinya pada awalnya, tetapi saat ini, dia hampir tidak mampu mengatasinya. Xiao Yan percaya diri dan memberi dirinya waktu. Bunuh orang ini. Apa yang mereka lakukan di sini? Mu Yingying secara alami setuju dengan pendekatan Xiao Yan, lagi pula, dia juga sangat membenci iblis misterius ini. Tempat ini sangat dekat dengan reruntuhan Jiao Yue, meskipun aku tidak yakin, tetapi menurutku orang-orang ini harus berhubungan dengan Dao Sol. Kata Xiao Yan, jiwa pejuang. Mu Yingying mendengar kata-kata itu, jelas dia tidak tahu mengapa Xiao Yan merasakan informasi tentang jiwa pejuang. Jangan salah paham, dia memberitahuku ketika dia membantu Tianwang Ginseng berevolusi. Xiao Yan menjelaskan, aku tidak tahu kemana orang dari Dewa Raja Langit itu pergi. Mu Yingying sepertinya ingat bahwa Dewa Raja Langit memasuki bagian dalam istana bersama mereka, tetapi menghilang. Dia datang ke dunia manusia sejak lama, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Hati-hati, mereka sedang bergerak. Melihat ini, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, tetapi setelah Xiao Yan berbicara, beberapa anggota pasukan pecinta naga yang bersembunyi di depannya menjadi gelisah. Tidak bagus. Kepala resimen tidak dapat menahan semangat juang. Yemo adalah orang pertama yang menyadari bahwa kulit Qin Tian sangat jelek, dan kemudian dia berbicara perlahan. Tembak, Yemo berkata langsung, dan setelah berbicara, beberapa orang yang tersisa langsung mengaktifkan kekuatan hidup dan mati yang mempesona dan menuangkannya ke tubuh Qin Tian. Dan saat Qin Tian menangkap semangat juang dan tidak kembali ke keluarga kerajaan Xuanling, Raja Xuanling juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Aneh, bukankah orang tua Qin Tian ini menggunakan barang-barang yang kuberikan padanya untuk menundukkan semangat juang? Raja Xuanling tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Dia dapat merasakan aura reruntuhan itu tertutup, tetapi Qin Tian tidak menunjukkan tanda-tanda akan kembali saat ini, yang membuat Raja Xuanling merasa tidak nyaman. Xuanming. Saat berikutnya, Raja Xuanling menutup pupilnya dan memanggil Xuanming dalam hatinya. Xuanming, Xuanmo, dan Xuan Wanxin semuanya adalah penglihatan yang ditempatkan Raja Xuanling di pasukan pecinta naga untuk menatap Qin Tian, jadi saat ini Raja Xuanling menghubungi mereka bertiga dan ingin mengetahui situasinya. Tidak ada gerakan. Wajah Raja Xuanling jelek, hubungan antara dirinya dan ketiganya adalah semacam metode rahasia, dan dia tidak pernah membuat kesalahan, bagaimana mungkin? Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Sialan Qin Tian, jika Dao Sol menderita kerugian, raja ini pasti akan membunuhmu. Raja Xuanling tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Hehe, Raja Xuanling, ketika aku berada di reruntuhan, aku merasakan kehadiran aura Qin Tian, dan aura Dao Sol juga ada di tangan Qin Tian. Aku khawatir rencanamu akan gagal. Dia tersenyum sedikit. Jaga dirimu. Raja Xuanling marah, dan kemudian berhenti berbicara. Dia tahu bahwa ambisi Qin Tian tidak kecil, tetapi bahkan jika dia memiliki 100 keberanian, dia mungkin tidak dapat melahap semangat juang secara paksa. Sebelum kekuatan mencapai Dao Xian untuk melahap Dao Sol,
akan ada 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Boom boom boom. Di sisi lain, kondisi internal Qin Tian memang tidak terlalu baik. Di reruntuhan, Qin Tian segera menelan semangat juang agar semangat juang tidak keluar. Namun dikatakan ditelan mentah-mentah, tetapi tidak. Ini adalah salah satu keterampilan bertarung Qin Tian, tetapi dia menyimpan semangat juang di dalam tubuhnya. Qin Tian ingin mencari tempat untuk melahap dan memurnikan semangat juang setelah dia keluar. Lagi pula, jika dia melahap semangat juang, dia benar-benar bisa melangkah ke peri petarung. Tetapi Qin Tian tidak tahu bahwa semangat juang hanya dapat ditelan oleh para abadi petarung yang kuat, jadi dia meremehkan kekuatan semangat juang. Ming yang tidak mati, menyerahlah padaku. Di ruang besar di dalam tubuh Qin Tian, sosok Qin Tian perlahan muncul. Namun di depan Qin Tian, seorang hantu mayat hidup yang terikat oleh 5 bola kehidupan dan kematian hitam dan putih meremehkan. Tunduk padamu, mimpi. Dengan kekuatan jiwa ini, mustahil bagiku untuk menyerah pada seorang lelaki tua yang berada di puncak Dodi. Undead Ming mendengus dingin, jelas tidak memperhitungkan kekuatan Qin Tian. Lagi pula, setelah meninggalkan reruntuhan, kekuatannya tidak lagi ditekan. Dia adalah Dou Xian yang kuat. Meskipun puncak Dodi kuat, itu masih terlalu lemah untuk Ming yang tidak mati. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kekuatan jiwa Qin Tian mengatakan sesuatu, dan kemudian matanya menjadi galak. Ya, terima kasih telah membawaku keluar dari reruntuhan, jika tidak, dengan kekuatanku, akan terlalu mahal untuk keluar dari reruntuhan. Jadi, sebagai gantinya, bagaimana kalau membiarkanku melahapmu? Saat berikutnya, tubuh besar Ming yang tidak mati secara bertahap berubah menjadi seorang pria berjubah merah. Pada pria itu, pengekangan dari 5 bola kehidupan dan kematian hitam dan putih masih ada, tetapi hantu yang tidak mati sama sekali tidak senang gelombang hahaha. Petik 2. Kalau begitu cobalah. Qin Tian mendengus dingin, dan kemudian dia siap untuk bertarung. Namun yang tidak diduga Qin Tian adalah burung pipit mayat hidup benar-benar menggunakan kekuatan mereka untuk melarikan diri dari reruntuhan. Pengekanganmu tampaknya terlalu lemah. Tubuh manusia Ming mayat hidup sedikit gemetar, dan kemudian 5 bola kehidupan dan kematian yang tampaknya kuat berkata bahwa mereka hancur. Puff, dia merasakan kekuatan tak berdasar dari burung pipit mayat hidup, ditambah pantatnya sendiri hancur. Qin Tian menyemburkan seteguk darah. Dewa ini sebenarnya sangat kuat. Qin Tian berkata sedikit, dan kemudian matanya menjadi terganggu. Silakan, jangan gerakkan Raja Ming Qin Tian, jika tidak, kekuatan puncak Dodimu tidak akan memiliki kekuatan di tanganku untuk melawan. Di wajah Ming yang abadi, ledakan kebanggaan mutlak muncul, dan dia dengan acak menghadap Qin Tian dengan arogan, berkata, orang ini terlalu kuat, aku khawatir aku tidak bisa menghadapinya sendiri, dan ini adalah tubuhku. Jika aku bertarung di sini, aku khawatir itu akan menyebabkan kerusakan yang sangat tidak dapat disembuhkan padaku. Ayo kita keluar. Qin Tian memikirkannya, dan segera membuka pupilnya, meludahkannya, dan pada saat itu, hantu mayat hidup berjubah merah muncul tepat di depan semua orang di Legiun Pencinta Naga. Dunia manusia masih luar biasa. Kalian, ayo kita pergi bersama. Hong Pao Undead Ming menunjuk kerumunan sedikit dengan jarinya, dan berkata dengan ringan, menunjukkan dominasinya tanpa keraguan. Konyol, jangan marah. Kebanggaan manusia mayat hidup berjubah merah di depannya, 6 pembangkit tenaga Legiun Pecinta Naga lainnya selalu dipertanyakan. Namun, ke-6 orang itu sangat waspada terhadap hantu mayat hidup ini. Bagaimanapun, kekuatannya terlalu tirani. Kapten, apakah Anda baik-baik saja? Ye Mo dengan lembut mendukung Qin Tian dan kemudian berbicara. Saya baik-baik saja, saya hanya meremehkan kekuatan dan daya tahan binatang buas ini. Qin Tian berkata, jelas dia tidak menyangka kebijaksanaan burung pipit mayat hidup ini begitu tinggi, dan melarikan diri dari reruntuhan dengan kekuatan mereka. Pada saat ini, Ming mayat hidup tidak terburu-buru, dan perlahan-lahan memainkan permainan kucing dan elang dengan orang-orang dari Legiun Pecinta Naga. Itu benar-benar semangat juang. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Kekuatan Dou Xian, itu terlalu kuat. Suara Mu Yingying penuh dengan kewaspadaan, dan dia baru saja menggunakan kekuatan api suci di reruntuhan bulan cerah. Aku khawatir dia tidak akan bisa menggunakannya dalam waktu singkat, kalau tidak akan ada beberapa hal yang tak terbayangkan. Bencana, jangan khawatir, Chang Yue memberiku beberapa barang sebelum dia pergi,
dan aku memiliki keyakinan untuk menundukkan semangat juang ini. Menghadapi kekhawatiran Mu Yingying, Xiao Yan tersenyum pelan. Hati-hati, Mu Yingying masih berkata, mereka akan bertarung, kita akan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan jiwa yang menyilaukan di sekujur tubuhnya menyembunyikan aura mereka berdua. Yemo, bentuk formasi, kata Qin Tian, dan kemudian dia tidak ragu-ragu. Dia tahu bahwa kekuatan burung hantu abadi ini terlalu tirani. Aku khawatir hanya formasi pecinta naga yang berguna. Kalau tidak, dengan kekuatan orang-orang ini, aku khawatir itu hanya mantra. Semuanya, bentuk formasi. Yemo mendengar kata-kata itu, dan tentu saja tahu niat Qin Tian, tetapi anggota pasukan pecinta naga lainnya juga setuju dengan pendekatan Qin Tian. Bagaimanapun, mereka dapat mencapai prestasi seperti itu, tetapi Qin Tian adalah bantuan yang sangat diperlukan. Saat berikutnya, kecuali 3 orang yang koma dan Qin Tian, kekuatan hidup dan mati yang mempesona dari 6 anggota Legiun Kecanduan Naga lainnya tiba-tiba muncul, dan kemudian sebuah formasi besar terbentuk di tempat yang sangat tersembunyi ini, membunuh hantu mayat hidup. Terjebak, dalam formasi tersebut, seekor naga yang mempesona seperti manusia perlahan-lahan muncul. Pada naga itu, aura mengerikan yang tak terlukiskan langsung muncul. Itu formasi yang bagus, tetapi bagiku, itu tidak cukup. Undead Mink menggelengkan kepalanya dan berkata, Undead Underworld Sparrow, lihat triknya. Yemo adalah inti dari formasi itu, yang mengendalikan naga besar yang menyilaukan untuk melesat menuju Undead Underworld Sparrow. Bum bum bum, naga yang mempesona itu baru saja menyentuh burung dunia bawah yang tidak mati, tetapi burung dunia bawah yang tidak mati itu tidak bereaksi sama sekali, tetapi nyala api merah menyala. Muncul di tubuh jubah merahnya, dan segera melilit cahaya terang itu, naga. Bajingan, pada saat ini, dengan kekuatan ke-6 orang itu, kekuatan formasi kecanduan naga sangat berkurang, tetapi ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Bagaimanapun, Qin Tian harus bersiap untuk menyerap semangat juang, jadi dia pasti tidak dapat mengambil tindakan. Serangan jiwa. Saat berikutnya, Yao Xinbei, yang berada di belakang Yemo dalam formasi kecanduan naga, menggigit bibirnya, dan kekuatan jiwa yang mempesona menyerang hantu mayat hidup itu. Plop, dengan suara, nyala api merah menyala di tubuh Mink yang tidak mati langsung padam, dan naga yang mempesona itu juga menghantam tubuh Mink yang tidak mati. Huhuhu, Mink yang tidak mati tampaknya tidak melihat serangan jiwa manusia, dan langsung terkejut. Manusia yang tercela, jejak darah muncul di sudut mulut Mink yang tidak mati, lalu menatap beberapa orang di depannya dengan penuh kebencian. Kekuatan Mink yang tidak mati saat ini telah mencapai bintang yang dapat melawan yang abadi, tetapi ribuan tahun kesepian telah membuatnya kehilangan pertahanannya terhadap manusia, jadi tentu saja dia tidak memikirkan serangan manusia. Serangan jiwa sulit untuk dilawan. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Pecinta naga, serang. Melihat efek serangan inti obat, Yemo tidak ragu-ragu, dia tiba-tiba mengendalikan kekuatan dalam formasi, mengembun menjadi naga raksasa, dan kemudian langsung mengenai tubuh hantu yang tidak mati. Hampir sampai. Melihat ini, Qin Tian di samping berkata. Saat berikutnya, Qin Tian perlahan mengeluarkan pil obat yang agak istimewa dari tangannya, lalu menelannya langsung ke mulutnya. Pada saat itu, aura Qin Tian benar-benar meroket, dan dalam waktu singkat, dia mencapai level setengah abadi. Sial, Qin Tian ini sangat bersedia. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ada apa? Mu Yingying tampak agak bingung saat mendengar kata-kata itu. Aura Qin Tian telah meroket dari puncak Doudi ke tingkat setengah abadi. Itu pasti terkait dengan pil obat yang baru saja diminumnya. Kesenjangan antara puncak Doudi dan Bengxian sangat berbeda. Pil obat ini untuk sementara dapat membuat Qin Tian mencapai Bengxian. Saya khawatir harganya akan mahal. Qin Tian benar-benar ingin menaklukkan Dou Sol, kata Xiao Yan. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, dalam formasi kecanduan naga, ada perubahan baru dalam pertempuran. Oh, apakah itu ramuan untuk meningkatkan kekuatan? Meskipun mayat hidup Mingjaya menderita beberapa kerusakan dari serangan jiwa inti, itu masih melawan makhluk abadi, jadi serangan Yemo dan yang lainnya secara alami tidak berpengaruh padanya. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Dengan cara ini, setelah Qin Tian menelan pil, kekuatannya meroket, dan mayat hidup Mink secara alami waspada.
Meskipun dunia manusia hanya memiliki penindasan peri bulan, gelombang kekuatan hantu mayat hidup telah mencapai tingkat peri pertempuran bintang, tetapi hantu mayat hidup baru saja keluar dan belum beradaptasi dengan kekuatan manusia, jadi kekuatan tempur secara alami sangat berkurang. Nilai benda ini terlalu mahal. Jika bukan karena keberadaanmu, aku tidak akan menggunakannya dengan gegabah. Napas Qin Tian telah mencapai tingkat setengah abadi dengan peningkatan pil obat, jadi dia berkata kepada mayat hidup Ming. Qin Tian tua, aku harus mengatakan bahwa kamu sangat kuat, tetapi itu sudah berakhir. Meskipun jiwa ini tidak dapat mengalahkanmu, tetapi aku ingin pergi, aku khawatir tidak ada yang bisa menahanku. Mayat hidup Ming berkata sedikit, jelas pensiun telah lahir. Bagaimanapun, mayat hidup Ming juga tahu bahwa tidak perlu bertarung dengan orang-orang ini untuk hidup dan mati. Harganya, aku sudah membayarnya. Kalau begitu, saatnya untuk membalasku. Mayat hidup Ming, hari ini, kamu tidak bisa lari. Setelah Qin Tian selesai berbicara, 5 bola cahaya hitam dan putih yang berkedip dengan kekuatan hidup dan mati hitam dan putih muncul dalam sekejap. Dan dengan munculnya benda ini, hantu mayat hidup itu dengan jelas merasakan aura yang berbahaya. Itu benar-benar lalat yang menyebalkan. Setelah mayat hidup Ming selesai berbicara, api merah menyala berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Dia tahu bahwa dia hanya bisa pergi setelah mengalahkan Qin Tian sendiri. Qin Tian dan kelompoknya berada di formasi kecanduan naga, dan kemudian Qin Tian tidak takut ditemukan oleh orang lain. Saat dia bergerak, itu adalah gerakan pembunuh yang sangat besar. Tangan hidup dan mati. Qin Tian berteriak tiba-tiba, dan tepat di atas telapak tangannya, dia dikelilingi oleh 5 bola hitam dan putih kehidupan dan kematian, dan di atas telapak tangan itu, kekuatan yang membuat dunia tidak dikenal dan suram perlahan menyebar. Tangan mati kehidupan dan kematian. Setelah kekuatan Qin Tian meroket, kekuatan setengah abadi itu tiba-tiba menjadi sangat buruk. Apakah itu serangan yang mengerikan pada tembakan pertama? Melihat serangan yang semakin terang di telapak tangan Qin Tian, Ming yang tidak mati tidak mencemooh, dan perlahan-lahan memadatkan api di sekujur tubuhnya di tangannya, semburan api yang juga tidak hilang dari Qin Tian. Fluktuasi horor lahir dalam sekejap. Ming yang tidak mati, matilah untukku. Setelah beberapa saat, Qin Tian merasa bahwa serangannya sudah siap, dan tanpa ragu-ragu, dia mengangkat telapak tangannya dan menghantam Ming yang abadi. Jatuh padaku. Ming yang tidak mati juga sama kasarnya, dan serangan telapak tangannya langsung melemparkannya keluar, dan kemudian dua kekuatan yang mengerikan bersentuhan. Bum bum bum. Riak-riak mengerikan yang cukup untuk menghancurkan orang kuat manapun terus menyebar. Orang baik, kamu benar-benar memaksakan keterampilan bertarung tingkat suci pemimpin. Keterampilan bertarung tingkat suci ini, kepala tim menggunakannya untuk membunuh pembangkit tenaga listrik setengah abadi yang sebenarnya. Melihat serangan mengerikan di langit, Ye Mo tidak dapat menahan diri untuk berkata. Serangan hantu mayat hidup itu tidak dapat diremehkan. Meskipun apinya bukan api suci, semangat juang yang berhubungan dengan api suci, orang ini tidak sederhana. Yao Xin mengatakan hal yang sama. Hahaha, senang. Qin Tian juga tahu bahwa jelas tidak mungkin untuk membunuh Ming mayat hidup dengan satu pukulan seperti itu, tetapi sebelum serangan di langit benar-benar jatuh, sosok Qin Tian segera meledak dan menyerang Ming yang tidak mati. Bulu burung pipit. Menghadapi kedatangan Qin Tian, Ming mayat hidup tampaknya telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan segera mengubah bulunya menjadi serangan mematikan dan mendorongnya keluar. Bang bang bang, bulu burung dari burung kurcaci abadi seperti bintang jatuh, menghalangi semua jalur mundur untuk kemajuan Qin Tian. Itulah masalahnya, bahwa Qin Tian secara paksa menggunakan 5 bola hitam dan putih kehidupan dan kematian di sekitar tubuhnya untuk mencegat serangan hantu mayat hidup. Lupakan saja, karena aku sudah meninggalkan reruntuhan sekarang, lebih baik aku pergi, kalau tidak aku akan ditundukkan oleh Qin Tian ini. Undead Ming berpikir dalam hati. Setelah memikirkannya, sosok immortal Nether Sparrow meledak, jelas ingin melancarkan beberapa serangan kuat dan melarikan diri dengan bantuan serangan berkala. Binatang buas ini, ingin lari. Qin Tian tahu pada pandangan pertama ketika dia melihat serangan Undead Ming yang melemah. Makan aku. 5. Rasa bola hidup dan mati. Menghadapi keinginan Ming yang tak bernyawa untuk melarikan diri, Qin Tian tentu saja tahu itu, dan segera datang ke sisi Ming yang tak bernyawa. 5 bola hidup dan mati di tubuhnya langsung terlepas darinya, dan mengenai tubuh Ming yang tak bernyawa. Brumbling, jeritan-jeritan terus keluar dari burung mayat hidup berjubah merah.
Dan lengan hantu abadi itu dipenuhi dengan aura busuk karena menghalangi 5 bola hidup dan mati Qintian. Brengsek, kau sedang mencari kematian. Ming yang tak bernyawa mendengar kata-kata itu dan langsung terkejut, tetapi sebelum Ming yang tak bernyawa bisa bereaksi, Qintian menamparnya dengan telapak tangannya. Burung itu sedikit terkejut. Qi Cheng Qi, setelah menerima 2 pukulan berat berturut-turut, tubuh hantu mayat hidup itu penuh dengan bekas luka besar dan kecil, dan napasnya menjadi lamban. Jelas, kekuatan hidup dan mati Qintian Bengxian telah menyebabkan hantu mayat hidup itu. Bukan luka kecil, api abadi. Akhirnya, Ming yang abadi tidak tahan lagi. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, kegagalan hanya masalah waktu, jadi seteguk darah merah terang keluar dari sudut mulutnya, dan darah merah terang itu dimurnikan dan berevolusi menjadi jejak api abu-abu. Api abu-abu itu tidak memiliki tuan. Itu baru saja lahir dari darah, dan itu seperti anak kecil setelah bangun dari tidur nyenyak, mencari target di mana-mana. Pergi, tetapi saat berikutnya, Ming yang tidak mati secara langsung mengendalikan api abu-abu untuk menyerang Qintian. Api suci, bagaimana mungkin? Qintian melihat jejak api abu-abu, dan segera merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qintian memiliki api suci di tubuhnya, jadi dia sangat peka terhadap api suci. Api abu-abu di depannya adalah salah satu api suci. Bum bum bum, api abu-abu itu menyerang Qintian. Meskipun api abu-abu itu hanya berukuran 1 meter, ruang itu runtuh dimanapun ia lewat. Bergabunglah dengan kami. Pada saat ini, Qintian tidak berani bersikap sombong lagi, dan mengucapkan beberapa patah kata langsung kepada orang-orang di belakangnya. Yemo dan yang lainnya mendengar kata-kata itu dan tahu keseriusan masalah ini, jadi mereka langsung mengendalikan formasi kecanduan naga, mencoba menghancurkan api suci abu-abu. Orang tua Qintian, lain kali kita bertemu, aku akan membunuhmu. Undead Ming memperhatikan orang-orang Qintian yang sibuk berurusan dengan kekuatan api suci abu-abu, dan segera menghilang ke dalam formasi haus naga dengan sekejap. Hanya saja burung hantu mayat hidup tidak menemukannya. Ketika dia baru saja menghilang, 2 sosok juga mengikuti di belakangnya. Binatang licik ini, melihat ini, Qintian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Kapten, mari kita selesaikan masalah ini dulu. Meskipun benda ini bukan api suci yang sebenarnya, benda ini tidak boleh diremehkan bagi kita. Setelah Yemo selesai berbicara, semua orang bergabung untuk melawan api suci abu-abu ini. Namun, Qintian tahu bahwa semangat juang ini memang telah lepas dari tangannya. Ketika dia memikirkan bebek yang terbang seperti ini, wajah Qintian menjadi aneh. Terobosan, tiup-tiup. Pada saat ini, burung hantu mayat hidup telah menggeser posisinya dan tiba di sebuah gunung besar di tanah liar. Gunung itu ditumbuhi pepohonan dan rumput liar. Itu jelas merupakan tempat yang sunyi. Aku tidak dapat menggunakan api kecil kehidupan dan kematian yang tersisa. Jika tidak, aku tidak akan dapat menemukannya di masa depan melalui sumber api kehidupan dan kematian di tubuhku. Mayat hidup Ming terbatuk keras dan berkata, Wei Wei, yang baru saja lahir dari darah itu memang api kehidupan dan kematian, tetapi sejujurnya, paling banter, itu hanya bisa dianggap sebagai api anak dengan api kehidupan dan kematian yang sesungguhnya, tetapi membaca apa yang ditakuti para dewa, Dodi yang kuat takut untuk menyentuh sedikit saja, dan itu akan musnah. Qintian sialan ini, kali ini cederanya sangat serius. Sepertinya dia perlu menjaga dirinya sendiri dengan baik. Ming yang abadi menyelesaikannya dengan perlahan, dan duduk bersila, siap untuk mengatur napasnya. Siapa itu? Keluar. Tepat ketika Undead Might Sparrow hendak mengatur napasnya, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu di balik batu di depannya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Saat berikutnya, jubah hitam perlahan berjalan keluar dari balik batu, dan kemudian muncul di depan hantu mayat hidup. Ming yang tidak mati, kau benar-benar tidak dapat menemukan tempat untuk melangkah melalui sepatu besi. Pria berjubah hitam itu berjalan keluar sedikit, menepukkan telapak tangannya, dan suaranya penuh dengan tawa. Seseorang dari dunia hantu. Ming yang tidak mati mendengus dingin ketika dia melihat ini, tetapi dia merasakan aura yang sangat menakutkan dan menyeramkan dari pria berjubah hitam di depannya. Orang-orang jahat di luar alam sangat jahat, sedangkan dunia hantu sangat menakutkan. Serahkan kekuatan semangat juangmu. Pria berjubah hitam itu sedikit melepaskan penggaris berat di belakang punggungnya,
dan kemudian berkata kepada Ming yang tidak mati. Orang ini memiliki aura yang sangat misterius, dan bahkan aku tidak dapat merasakan kekuatannya. Kali ini, aku dalam masalah. Ming yang tidak mati memaksa rasa sakit di tubuhnya untuk menekan rasa sakit, menatap pria berjubah hitam di depannya. Pada saat ini, penggaris berat di tangan pria berjubah hitam itu memancarkan aura yang lebih menyeramkan. Sial, ini benar-benar nasib buruk. Melihat ini, Ming Abadi berkata dengan getir di dalam hatinya. Ming Abadi adalah kekuatan jiwa petarung. Jika Ming Abadi dipaksa menyerahkan kekuatan jiwa petarung, itu pasti akan melahapnya, yang membuatnya, yang selalu sombong, sedikit tidak nyaman. Namun, di depan pria di dunia hantu dengan kekuatan yang tidak diketahui, Ming Abadi waspada. Orang misterius itu tentu saja Xiao Yan. Awalnya, meskipun Xiao Yan memiliki sesuatu yang diberikan oleh Chang Qi, dia yakin bahwa dia dapat menyegel hantu mayat hidup, tetapi sebelum dia ingin menyegelnya, akan sulit untuk menaklukkannya. Namun, ketika Xiao Yan dan Mu Yingying datang ke sini bersama Ming Abadi, Xiao Yan menemukan bahwa Ming Abadi terluka parah, dan Mu Yingying juga sangat bertanggung jawab, langsung menjaga pinggiran tanah liar ini untuk mencegah orang lain masuk. Ketika Xiao Yan pertama kali muncul, dia tidak tahu mengapa jimat pemakan jiwa di cincin penerimaan langsung mengalir keluar. Seketika, hantu-hantu menyeramkan muncul dari jimat pemakan jiwa. Itu tidak berpengaruh pada Xiao Yan, dan baru kemudian Xiao Yan berpura-pura menjadi orang misterius. Jimat pemakan jiwa, kamu telah menyerap begitu banyak kekuatan, saatnya untuk melakukan sesuatu. Setelah mendengarkan kalimat ini, penguasa pemakan jiwa langsung ditendang oleh Raja Naga Emas Kering Kasir, yang membuat Xiao Yan menjelma sebagai hantu yang menyamar. Penampakan orang-orang di dunia, bertarung, itu masalah besar, kedua belah pihak akan menderita. Jika kamu ingin membiarkan semangat juangku dengan kekuatan bertarung yang bermartabat ditelan, pikirkan saja. Kata Immortal Ming dengan bangga. Penguasa langit lapisan ketujuh. Kaki kelima, penguasa tahanan. Saat berikutnya, Xiao Yan menggunakan energi hantu yang muncul dari jimat pemakan jiwa untuk langsung menampilkan kaki kelima dari penguasa langit yang menghancurkan lapis ketujuh. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Penguasa langit yang menghancurkan lapis ketujuh, menurut situasi Xiao Yan saat ini, tidak ada masalah dalam berkultivasi hingga kaki kelima. Dan Xiao Yan yakin bahwa penguasa langit yang menghancurkan lapis ketujuh adalah 7 kaki yang hebat, saya khawatir dia dapat bertarung tanpa melangkah ke Dou di lapis ke-9. Kekuatan, bum bum bum, begitu Xiao Yan menyerang, tubuh burung pipit neter abadi segera diselimuti oleh aura hantu yang sangat terang. Menghadapi ki hantu yang menakutkan dan menakutkan, burung pipit neter abadi berteriak, mencoba menggunakan kekuatan api untuk melautkannya, tetapi saat berikutnya, api menyentuh ki hantu hitam, tetapi tidak berpengaruh. Ki hantu itu masih berubah menjadi sangkar ki hitam besar, menjebak burung hantu mayat hidup dengan kuat. Manusia yang licik, menghadapi roh Xiao Yan yang sulit dipahami, Ming yang abadi dipukuli tanpa amarah, dan hanya bisa membencinya. Menyerahlah, kau tidak bisa memecahkan benda ini, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Lelucon, energi hantu ini disebabkan oleh jimat pemakan jiwa. Meskipun Xiao Yan tidak tahu seberapa kuat jimat pemakan jiwa, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa jika dia bisa masuk dalam 12 prajurit jahat di alam hantu. Meskipun aku terikat olehmu, tapi aku melihat auramu, kurasa kau tidak memiliki kekuatan untuk melawan makhluk abadi, kan? Semangat bertarung hanya bisa ditelan oleh makhluk abadi yang kuat. Kau tidak memiliki kekuatan untuk melawan makhluk abadi, bagaimana kau bisa melahapku? Hahaha, meskipun Ming yang tidak mati tidak punya tempat untuk pergi, dia tertawa saat ini. Haha, itu belum tentu benar. Xiao Yan sudah lama menduga bahwa Ming yang tidak mati akan memiliki gerakan seperti itu, dan berkata sambil tersenyum. Menurutmu ini apa? Setelah beberapa saat, Xiao Yan mengeluarkan benda misterius langsung dari tangannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana benda ini bisa ada di tanganmu? Ketika dia melihat benda misterius di tangan Xiao Yan, harga diri hantu mayat hidup itu tiba-tiba mati dan menjadi sangat terkejut. Yang menarik perhatian hantu abadi itu adalah tangan Xiao Yan, selembar kertas seukuran kepalan tangan, tetapi dengan cahaya perak di sekujurnya. Benda ini, Chang Qi memberikannya kepadaku.
Xiao Yan juga tahu bahwa hubungan antara burung pipit Ming yang tidak mati dan Changqi di depannya tampaknya sangat tidak biasa, yang dapat dilihat dari semangat juangnya saja yang membuat orang kuat lainnya menjauh. Changqi memberikannya kepadamu. Petik 2. Di mana Changqi? Dewa Ming segera bertanya setelah mendengar ini. Aku membantunya memecahkan masalah si kembar hantu, jadi dia pergi. Seharusnya mencari sesuatu, kata Xiao Yan. Apakah kamu membantunya memecahkan masalah si kembar Netherworld? Tidak mungkin. Apa yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan bertarung Chang Yao yang bermartabat, bagaimana mungkin kau bisa menjadi orang kuat yang bahkan bukan peri petarung? Kata Undead Ming, apakah ini cukup? Xiao Yan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Dao Sol, jadi dia langsung memanggil api suci Tianyan hati api miliknya. Dengan munculnya api suci dan selembar kertas perak, Undead Mighty Sparrow terdiam sedikit. Dia benar-benar iri pada Ying Cai. Aku bersedia mengikutimu. Undead Ming tampaknya telah memikirkannya, dan berkata kepada Xiao Yan. Orang ini, tidak akan berbohong padaku. Xiao Yan juga sama terkejutnya. Baiklah, nak, aku awalnya dibesarkan oleh peri Jiao Yue dan Changqi. Jika Changqi tidak membantuku saat itu, aku khawatir aku tidak akan ada lagi sekarang, jadi karena kau diidentifikasi oleh Changqi, maka aku tidak akan mati. Ming akan setuju dengannya kali ini. Kata Ming yang abadi. Setuju. Xiao Yan, bingung dengan kata-kata ini, tetapi dia tidak peduli. Ambil jubah hitammu, biarkan aku melihat apakah kekuatan dan atributmu cocok untukku. Meskipun hanya pembangkit tenaga listrik Dao Xian yang dapat melahap Dao Sol, pembangkit tenaga listrik Dao Dipik juga dapat mencobanya. Ming yang tidak mati berkata dengan sangat antusias. Hehe, mendengar ini, Xiao Yan tersenyum canggung, lalu mengambil jubah hitam itu untuk memperlihatkan wajahnya. Begitu muda, melihat penampilan Xiao Yan yang sangat muda, Ming yang tidak mati itu terkejut. Dao di bintang 6 sudah lengkap. Saat berikutnya, setelah merasakan kekuatan Xiao Yan yang tepat, kepala burung abadi itu penuh dengan garis-garis hitam. Apa-apaan? Kekuatan sempurna Dao di bintang 6-mu, bagaimana kau bisa mendapatkan api suci? Dan bagaimana kau bisa mendapatkan persetujuan dari Changqi? Undead Ming berkata dengan sangat bingung gelombang senior, aku juga sangat tidak berdaya. Xiao Yan mengerutkan kening, dia bisa merasakan bahwa jika dia bisa menyerap semangat juang ini, dia mungkin memiliki lompatan kualitatif dalam kekuatannya. Tidak, kekuatan sempurna Dao di bintang 6 terlalu berbahaya. Kau tidak bisa menyerap kekuatanku, atau kau akan meledak dalam sekejap. Undead Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan bertanya setelah mendengar ini. Bukankah ada selembar kertas itu? Ini adalah token Changqi, dan itu juga merupakan kekuatan penyegel. Itu bisa menyegelku sementara di tubuhmu, dan ketika kau cukup kuat di masa depan, itu akan menyerap kekuatanku. Undead Ming berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Xiao Yan berkata langsung tanpa ragu-ragu. Proses ini mungkin sedikit sulit. Jika kamu tidak sanggup, aku khawatir kamu akan gagal. Ketika saat itu tiba, kamu. Undead Ming berkata dengan cemas. Jangan khawatir, aku bisa menanggungnya. Xiao Yan berkata dengan percaya diri. Mulai. Setelah Undead Ming selesai berbicara, Xiao Yan langsung membubarkan tahanan itu. Undead Ming tidak memiliki maksud lain dan langsung mendatangi Xiao Yan. Pada saat ini, jimat pemakan jiwa di tubuh Xiao Yan juga langsung diambil kembali oleh Xiao Yan. Undead Ming, anak ini cukup kuat di masa depan, aku khawatir dia mungkin mencoba api abadi. Jika dia mendapatkan api keabadian, itu akan sangat bermanfaat baginya. Raja Naga Emas berada di atas ring dan menatap Xiao Yan dengan gembira, tetapi Raja Naga Emas juga tahu bahwa tidak akan lama lagi dia akan dapat mencapai hari yang kau mulai. Apa yang harus kulakukan? Tanya Xiao Yan lemah. Bagaimanapun, hantu abadi di depannya adalah petarung abadi sejati. Jiwa petarung kita memiliki terlalu banyak atribut dan bentuk, tetapi mereka hampir berubah karena kekuatan. Meskipun aku sekarang manusia, paling banter, aku hanya bisa dianggap sebagai tubuh energi dengan energi yang sangat besar. Ketika ditelan olehmu, itu akan menjadi bagian dari kekuatanmu. Dan kekuatanmu telah mencapai tingkat tertentu di masa depan. Setelah menelanku, kau akan mewarisi beberapa atribut kekuatanku. Ini juga merupakan bagian dari semangat bertarung kita, kata Undead Ming. Sedangkan untukmu, tampaknya sekarang, aku hanya bisa menyegel kekuatanku di lautan dendammu.
Undead Mink berpikir sejenak dan kemudian berkata, lautan Ki Petarung yang luar biasa. Xiao Yan mengangguk sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Saat ini, sudah ada cukup banyak makhluk di Laut Doki Xiao Yan. Jika kristal api suci, yang menyimpan sumber api suci, dan binatang buas yang membakar yang menekan semangat juang Xiao Yan, bergabung dengan semangat juang yang ganas, saya khawatir. Bersiaplah, mulailah saat Anda siap. Menyegel semangat juang tidak lebih baik. Daripada menelan semangat juang, itu tidak akan memakan waktu lama, tetapi cobaan selama periode itu, bahkan jika itu adalah saya. Undead Mink berkata di sini, dan tiba-tiba berhenti. Jelas Xiao Yan ingin mengandalkan Kaisar Petarung Bintang 6 untuk mencapai keberhasilan menyegel kekuatan jiwa petarung. Saya khawatir itu akan sangat menderita. Jangan khawatir, saya, Xiao Yan, tidak pernah takut. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Oke, Immortal Mink mendengar kata-kata itu. Setelah penyegelan, pikiranku akan tertidur lelap, dan aku akan terbangun saat kau melahap jiwa petarung di masa mendatang, dan selama periode penyegelan, kau harus berhati-hati, jika tidak orang lain akan menemukan bahwa kau memiliki api suci yang tersegel di tubuhmu, dan kemungkinan besar kau akan tertangkap. Orang itu akan mengeluarkannya melalui operasi caesar. Mink yang tidak mati berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Xiao Yan secara alami mengetahui niat baik Do Sol, dan Xiao Yan juga cukup bodoh untuk pamer kepada orang lain. Namun, menurut kata-kata Mink yang abadi, Xiao Yan mengetahuinya. Setelah jiwa petarung ini disegel, aku khawatir dengan premis bahwa kekuatannya mencapai akhir, dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan jiwa petarung. Namun, Xiao Yan tidak merasa tidak puas dengan ini. Bagaimanapun, jiwa petarung ini sangat cocok untuk Xiao Yan. Sekarang setelah disegel di dalam tubuh, itu akan disimpan di masa depan untuk menemukannya. Perkenalkan kertas misterius itu ke lautan dendammu. Melihat Xiao Yan sudah sepenuhnya siap, Mink yang abadi berkata, apakah kau memperkenalkan lautan energi dendam? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan segera mengikutinya. Bang bang bang, dia memperkenalkan selembar kertas misterius yang diberikan Chang Yue kepadanya ke dalam lautan dendamnya. Tetapi tepat ketika Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyentuh selembar kertas misterius itu, cahaya perak yang menyilaukan meledak dari selembar kertas misterius itu. Hati-hati, ini adalah hal yang baik, kata Mink yang tidak mati. Masuklah. Xiao Yan tidak terlalu peduli, membungkus selembar kertas misterius itu dengan kekuatan jiwanya dan mengirimkannya langsung ke Laut Doki miliknya sendiri. Mengikuti pengiriman Xiao Yan seperti ini, binatang api yang telah tertidur di tubuh Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa statusnya sedang diprovokasi, dan binatang itu membuka pupilnya dan menatap dengan waspada pada selembar kertas misterius yang memancarkan cahaya perak. Pada selembar kertas misterius itu, rune misterius yang aneh dan kuat muncul, yang membuat binatang api itu sangat gelisah. Jangan khawatir, orang ini tidak akan bersaing denganmu. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk berkata ketika dia melihat binatang api seperti ini. Ho ho ho, begitulah, binatang api yang bercokol di lautan Doki Xiao Yan meraung ke arah kertas misterius itu, seolah-olah merasa tidak nyaman. Hei, sepertinya ada sesuatu di Laut Dokimu. Mink abadi menatap dahi Xiao Yan dan langsung berkata, tidak yakin apa itu, Dokiku saat ini dan Doki dalam negeri semuanya hilang. Beberapa hanya binatang api. Xiao Yan membuka matanya dan berkata kepada hantu mayat hidup. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Apa? Wah, apakah kamu membicarakannya lagi? Awalnya, Mink mayat hidup itu cukup tenang, tetapi sekarang Xiao Yan berkata bahwa ki pertempuran di tubuhnya telah mengembun menjadi binatang api yang ganas, dan dia sangat gembira saat itu. Bagaimana situasinya? Menghadapi kegembiraan Undead Mink, Xiao Yan bingung. Wah, aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang kau miliki. Kultivasi Dodi yang kuat diketahui dapat memampatkan lautan Doki di dalam tubuh. Dan Laut Doki, sebelum kau dipromosikan menjadi Kaisar Do, telah diperluas berkali-kali, jadi jika kau ingin memampatkan Laut Doki untuk maju, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi anakmu berbeda, aku tidak tahu apakah itu api suci atau yang lainnya. Dokimu sudah perlahan-lahan terkompresi di laut. Mungkin kecepatan ini tidak cepat menurut pendapatmu, tetapi di mata orang lain, itu adalah mimpi. Postur Dounwi juga bervariasi, tetapi satu-satunya hal yang sama adalah pada akhirnya, mereka hanya akan berukuran sebesar manusia.
Tapi lihatlah binatang buas yang menyala-nyala di tubuhmu. Jika tidak seperti yang kuharapkan, mungkin sudah sebanding dengan lautan Doki dari beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 7. Manfaatnya, kamu secara alami akan tahu saat kamu menerobos Dosian di masa depan. Kata Undead Ming, hehe, aku tidak pernah menyangka itu adalah berkah tersembunyi di awal. Memikirkan binatang buas yang menyala-nyala ini, Xiao Yan merasa sedikit beruntung. Baiklah, jangan terlalu senang, segel aku dulu lalu bicarakan tentang itu. Saat berikutnya, Ming yang abadi menyela Xiao Yan. Ayo, Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian burung pipit abadi berubah menjadi energi merah menyala yang menyilaukan, mengalir ke dalam kertas misterius Doki Haina milik Xiao Yan. Bum bum bum, tepat saat kekuatan burung hantu abadi mengalir ke tubuh Xiao Yan hanya merasakan ledakan rasa sakit, seolah-olah hatinya terkoyak, sangat menyakitkan. Nak, tunggu, Undead Ming juga tahu bahwa kekuatannya terlalu besar, bahkan jika dia memiliki selembar kertas misterius, jika Xiao Yan tidak bisa bertahan, dia akan meledak dan mati. Jangan khawatir, kata Xiao Yan dengan keras kepala. Aku telah selamat dari situasi seperti neraka ketika aku melahap Yihuo, dan aku masih takut dengan rasa sakit ini. Api, saat berikutnya, mulut Xiao Yan berdarah karena Xiao Yan mengatupkan giginya, tetapi Xiao Yan mengabaikannya dan langsung berteriak. Mengikuti suara Xiao Yan, seluruh tubuhnya diselimuti api. Di bawah selubung api, rasa sakitnya meningkat bukannya berkurang. Ah, ah, ah. Jeritan kesengsaraan terus berlanjut dari mulut Xiao Yan gelombang namun, tidak peduli seberapa menyedihkan jeritan itu, Xiao Yan tidak mundur selangkah pun. Dia benar-benar anak yang tangguh. Sepertinya anak ini memiliki prestasi yang tak terbatas di masa depan, dan tidak sia-sia bagiku untuk mengikutimu. Setelah Ming yang abadi selesai berbicara, ia langsung mengalir ke dalam kertas misterius di lautan Doki. Jeritan itu berlanjut selama sekitar 5 menit, dan kemudian Xiao Yan kembali normal, duduk di tanah, terengah-engah. Akhirnya, ini berhasil. Xiao Yan benar-benar kelelahan saat ini, berbaring di tanah dan berkata, Xiao Yan, Mu Yingying baru saja mendengar panggilan itu dan datang untuk melihat apakah ada sesuatu yang terjadi pada Xiao Yan, tetapi dia melihat Xiao Yan langsung berbaring di tanah. Berhasil, Xiao Yan tersenyum langsung ke Mu Yingying. Bagus jika berhasil, namun, ketika Mu Yingying datang ke sisi Xiao Yan, pusaran tak terlihat langsung menyedot mereka berdua, dan saat pusaran itu tersedot masuk, Mu Yingying merasakan perasaan yang familiar. Nafas, itu adalah nafas saudaraku. Dan dengan menghilangnya Xiao Yan dan Mu Yingying, sosok keluarga kerajaan misterius perlahan muncul di tanah tempat mereka semula berada. Brengsek, sulit untuk menemukan lokasi api suci lain dari mulut Yanqi, tetapi itu masih selangkah terlambat. Itu bukan lelaki tua yang saat ini menjaga lantai 7 istana bawah tanah. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melompat dan berjalan menuju istana bawah tanah. Dan Mu Yingying dan Xiao Yan, pada saat kritis terakhir, diselamatkan oleh Yanqi yang jauh, dan tampaknya mereka juga memasuki istana bawah tanah.